Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Kiai Haji Abdul Latif MAG. Alhamdulillah beliau bisa hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bertemu kembali di Masjid Dawatul Islamiyah dalam keadaan sehat, yang mana kita ikuti pengajian rutin kita setiap malam Jumat 2 kali dalam sebulan. Alhamdulillah tetap kita laksanakan. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan pengajian kita terus kita lanjutkan dan semakin kita tingkatkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, mari kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu kami persilakan kepada guru kita untuk memberikan kajian kita pada malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-walid rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi في الدارين شرفنا إلى أم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العظيم وصدق الله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah kembali di malam hari ini, malam Jumat, malam yang mulia, malam yang ketika beramal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa salat maghrib berjamaah, kemudian kita ikuti dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, amanahnya. Mudah-mudahan rasa-rasa kita, rasa ayah bunda kita, rasa saudara-saudara kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin.
Haddatsana Suwaid an Malik bin Hubayt an Abi Rahman bin Hafs an Samin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan kepada kami oleh Syekh Suwaid halaman 185 dari Syekh Malik bin Hubayt dari Syekh Abdul Rahman bin Hafiz dari Syekh As-Sa'im dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah ta'ala yawmal qiyamah. Ada 7 golongan kata Nabi di mana Allah akan menaungi mereka pada hari kiamat. Fi zilli arsy yawma la zilla illa zilluh. Yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hari kiamat nanti ketika kita kumpul di padang mahsyar, ketika itu tidak ada naung, tidak ada pelindung, tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Lalu pertanyaannya, siapa 7 orang yang dilindungi Allah itu? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Selamat dia memimpin umatnya, dia dapat naungan Allah. Tidak selamat dia menaungi umatnya, dapatlah murka dari Allah. Jadi pemimpin yang adil ini, selama dia memimpin bisa berlaku adil, maka nanti pada hari kiamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar, dia mendapat naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Lalu pertanyaan, pemimpin itu siapa? Semua kita. Kita pemimpin dalam rumah tangga. Ada rakyatnya istri, ada rakyatnya anak. Baik kita memimpin, selamatlah kita. Ya. Itu dalam skop kecil pemimpin keluarga. Ditanya gitu, apakah kita suruh anak sudah sholat atau belum? Apakah sudah kita nyuruh istri sholat atau belum? Sudahkah disuruh ajaran agama atau belum? Kalau sudah, selamat ya. Kalau belum, ditanya Tuhan. Ya. Jadi kita ini selamat, bukan diri kita aja selamat. Anak kita juga harus selamat, istri kita juga harus selamat. Selama orang yang di bawah kepemimpinan kita itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, orang yang dapat naungan Allah pada hari kiamat yang tidak ada naungan, wasyabun nasa'a fi ibadillah, seorang pemuda yang hidupnya sehari-hari hanya beribadah kepada Allah. Mulai akil balik dia itu beribadah terus, meninggal dalam mudanya itu. Maka pemuda yang semacam ini nanti akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, kenapa orang muda? Kenapa ada orang tua? Kalau orang tua ini mohon maaf ya, mohon maaf, wajarlah sembahyang. Orang tua ini wajarlah ibadah. Kenapa? Karena dalam lagi. Kalau orang muda kan masanya masih panjang, semangatnya masih kuat, tantangannya masih banyak, tapi dia bisa menghindari untuk beribadah kepada Allah. Makanya dia dapat Allah. Ya. Lalu kalau bisa menjadi pemuda yang begini, bagaimana?
Solusinya masuk pondok pesantren. Solusinya masuk pondok pesantren. Karena di pondok pesantren itu diajarkan ibadah, diajarkan tauhid, diajarkan sholat, diajarkan macam-macam. Itulah solusinya. Ya. Jadi kita yang masukkan anak di pondok pesantren, selamat kita nanti. Tidak perlu lagi kita ngajarin dia tauhid, tidak perlu lagi kita ngajarkan dia fikih, tidak perlu lagi. Karena di pondok pesantren sudah diajarkan. Secara hukum kita sudah selamat. Padahal ngajarkan tauhid itu kewajiban kita. Ngajarkan sembahyang itu kewajiban kita itu. Kalau anak tidak tahu sembahyang, itu yang berdosa. Kalau anak tidak tahu puasa, kita yang berdosa. Kalau anak tidak tahu mandi besar, kita yang berdosa. Ya, nah, ini salah satu ya, salah satu. Yang ketiga, orang yang dapat naungan Allah yang tidak ada naungan, wa rajulun kana qalbuhu mu'allaqan fil masjid. Seorang laki-laki, kenapa disebut laki-laki? Kenapa tidak disebut perempuan? Hadis ini hadis sahih dari Imam Muslim. Kenapa tidak disebutkan perempuan? Karena yang wajib berjamaah di masjid laki-laki. Tidak wajib bagi perempuan berjamaah ke masjid. Maka disuruh oleh Nabi sini, wa rajulun kana qalbuhu mu'allaqan fil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya senang ke masjid, itu nanti pada hari kiamat dapat naungan Allah. Jadi dia menunggu, Pak, nih mohon maaf, dia nunggu. Habis sembahyang Isya dia nunggu subuh. Habis sembahyang subuh dia nunggu asar. Habis sembahyang zuhur dia nunggu asar. Habis sembahyang asar dia nunggu maghrib. Habis sembahyang maghrib dia nunggu isya. Jadi hatinya nggak ke masjid terus. Ini orang nanti pada hari kiamat dapat naungan Allah. Makanya taklim kita minimal maghrib dengan subuh, ya, supaya hati kita ke masjid. Lain-lain itu ada juga, tapi banyak kan ke masjid, ya, hati senang ke masjid, ya. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilayya, coba lihat, apabila keluar dari masjid hingga hati itu nak kembali lagi ke masjid. Habis sembahyang subuh, usaha ikhtiar kira-kira jam 11, hati nak ke masjid lagi. Habis sembahyang zuhur ikhtiar lagi usaha, jam 2-3 hati nak ke masjid lagi. Nah, orang yang semacam ini nanti pada hari kiamat itu dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak persoalan alim tidak alim. Oh, dia alim tak payahlah ke masjid, tidak bisa. Semestinya semakin alim semakin senang ke masjid, semakin berilmu semakin suka ke masjid, ya, minimal dia berjamaah, ya, minimal dia berjamaah. Ini jangan dilihat kelasnya ini, ya. Di sini Nabi tidak menyebutkan rajul itu siapa, apakah orang alim, apakah orang jahil, apakah orang pangkat atau tidak pangkat. Setiap orang yang hatinya senang ke masjid, nanti orang itu dapat naungan Allah. Nah, ini bagus lagi itu nih Pak, ya. Itu yang nomor 2, tidak mungkin lah pemuda lah tua kalau. Tidak mungkin nomor 2 tuh pemuda kita lah tua kalau. Nah, ya, nah, minimal kita yang ketiga lah ya. Hati senang ke masjid, ke masjid. Kita lagi isya kita, ya kan? Etikaf kita di sini dapat pahala. Subuh besok kita ngaji lagi, etikaf lagi di masjid. Ya, zuhur kita ke masjid lagi, ya. Mudah-mudahan di akhir-akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin.
Lalu pertanyaannya, ibu-ibu boleh nggak ke masjid? Boleh lah, besar pahalanya lagi. Ya. Cuman yang diperintahkan ya dalam fikih kita itu laki-laki. Jadi yang disunnah muakkadakan untuk sholat ke masjid itu laki-laki. Makanya perempuan ya itu disunahkan sembahyang di rumah. Tapi kalau suaminya ke masjid, baguslah ke masjid. Itu bahasanya. Jadi ini jangan dipotong-potong ini. Ya, perempuan tidak boleh sembahyang ke masjid, salah itu. Salah itu. Ya. Perempuan tidak boleh sembahyang ke masjid kalau lakinya sembahyang di rumah. Begitu bahasanya kan. Tapi kalau suaminya ke masjid, anaknya ke masjid, baguslah perempuan itu sembahyang ke masjid. Tapi yang disuruh niat ke masjid itu laki-laki. Maka kalau ada laki-laki sembahyang di rumah, itu bukan laki-laki yang soleh, tapi solehah. Yang keempat, yang dapat naungan Allah yang tidak ada naungan yang lain. Wa rajulani tahabba fillahi ijtima'an alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini bagus nih Pak. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Senang dia. Tapi senangnya si A dengan si B bukan karena sesuatu. Nah, karena dia suka ngasih lengkap, kita katanya dia nggak bisa begitu. Senanglah karena Allah, bencilah karena Allah. Makanya kalau orang-orang suka buat baik, kita senang itu. Jadi kalau ada dua orang yang saling mencintai dan mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah kepada Allah, nanti pada hari kiamat dapat naungan Allah. Siapa contohnya? Nabi dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pernah pisah Nabi itu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Di mana Nabi? Di situ Abu Bakar As-Siddiq. Di mana Nabi? Di situ Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar juga begitu. Sayyidina Utsman juga begitu. Sayyidina Ali juga begitu. Ini yang dimaksud dengan warajulani tahabba fillah. Dua orang laki-laki yang senang bercinta karena Allah. Ini jangan dipahami yang lain-lain. Ya. Jantan sama jantan, suku sama suku lain itu. Ya, itu lain maksudnya tuh. Ini bercinta-cinta karena Allah. Kita punya teman suka baca Quran, senang kita dengannya. Ikut kita baca Quran. Kita punya teman suka ngaji, kita ikut dengan dia. Akhirnya kita suka ngaji. Ini yang dimaksud laki-laki, dua orang laki-laki yang bercinta karena Allah, saling mengingatkan. Bang, malam Jumat ngaji di masjid dakwah bang. Iyo, ingatkan. Ini yang dimaksud tahabani fillah. Orang yang bercinta karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan mereka berpisah juga karena Allah. Bisa aja perpisahan karena mohon maaf, karena mau. Bisa aja perpisahan karena mau. Ya, tapi dia saling mengingatkan. Nah, orang yang semacam ini nanti pada kiamat dapat naungan Allah. Kemudian yang kelima, warajul zakarallah azza wa jalla khaliyan. Seorang laki-laki yang mengingatkan kepada Allah dalam kesunyian. Fafadat aina, lantas air matanya berlinang. Bangun jam 2 malam ya. Salat hajat, salat taubat, salat tahajud, salat witir. Di sujud yang terakhir dia menangis, teringat dosanya, teringat salahnya, teringat kekurangannya, teringat macam-macam perilakunya dulu. Nah, orang yang semacam ini ingat kepada Allah dengan meneteskan air mata, nanti pada hari kiamat dapat naungan Allah.
Dan dia berzikir kepada Allah tuh di hadapan orang banyak berzikir, sendiri pun berzikir. Maka dalam tariqah ini mohon maaf ada namanya zikir khafi. Akan di situ perlunya zikir khafi. Ada zikir zahar, ada zikir khafi. Zikir zahar itu diekspos memang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus ditalafuzkan, harus dilafazkan. Tapi ada namanya zikir khafi, tidak dilafazkan. Hati saja yang berzikir, kalbunya aja yang berzikir. Allah, 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 hati aja yang berzikir. Nah, orang yang semacam ini di hadapan orang banyak berzikir, sembunyi berzikir, nanti pada hari kiamat dapat naungan Allah. Apalagi di keheningan malam dia meneteskan air mata, ingat kesalahannya dulu, ingat dosa-dosanya dulu. Maka kita ini mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau ada saudara kita, kalau ada teman kita, kalau ada sahabat kita, mohon maaf, yang dulu macam-macam, lantas dia taubat, lantas dia menyesal, lantas dia minta ampun kepada Allah sehingga senang ibadah, itu jangan diungkit-ungkit lagi masa lalunya itu. Nah kita ini kan suka ngungkit, tidak lagi kawan gitu, nampaknya lain tuh. Tidak boleh gitu tuh kan. Karena semua kita ini punya masa silam, semua kita ini punya masa silam. Maka mengungkit masa silam itu tidak bagus gitu. Siapa yang tidak punya masa silam? Sayyidina Umar itu udah mohon maaf, lebih dahsyat lagi gitu. Anaknya dibunuh, anaknya ditanamnya ya. Tapi ketika dia tobat kepada Allah, semuanya dihapuskan. Maka kalau ada sahabat kita ya, yang sudah mohon maaf, sudah tobat, itu jangan dicagil-cagil lagi gitu. Ya nah, tidak lagi kawan dengan itu, nah jangan. Baguslah dia tobat kan ya, karena kita ini semuanya imannya silam. Tapi bagus begitu ketimbang akhirnya tidak bagus. Awalnya bagus tapi ujungnya tidak bagus. Lebih bagus mohon maaf, tidak bagus, ujungnya bagus. Dan itu banyak tamsilan seperti itu. Banyak sahabat-sahabat yang dulu. Ya. Nanti kita kita cerita di beberapa tempat. Ya. Nah, jadi kita ini berzikir kepada Allah jangan hanya di hadapan orang banyak, sendiri pun berzikir. Minimal zikir hati. Mau tidur berzikir, bangun tidur berzikir, mau ke masjid berzikir. Apa zikir mau ke masjid? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mau tidur pun berzikir, minimal ayat kursi. Ada Nabi ketemu dengan iblis. Nabi tanya, "Lis, kau sering ganggu orang tidur, ya. Sering niat kau ganggu orang tidur. Apa amalannya supaya kau tidak bisa ganggu dia?" Sejahat-jahat iblis, dia jujur dengan Nabi Muhammad. Karena Allah bilang, kau jangan coba-coba tidak jujur dengan Nabi Muhammad. Jujur dia. Ya Rasulullah, iblis saja nyebut Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selama orang itu tidur, berwudu sebelum tidur, membaca ayat kursi sebelum tidur, maka saya tidak bisa mengganggu dia. Coba. Jadi kalau kita baca ayat kursi sebelum tidur, tidak bisa mengganggu dia. Ya. Kalau yang lain-lain masih diganggunya. Ya, tapi kalau orang baca ayat kursi sebelum tidur,
sekali boleh, 3 kali boleh, 5 kali boleh, tapi dalam kondisi berwudu, ya, maka iblis tidak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi orang yang dapat naungan daripada naungan Allah? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Laki-laki yang sedekah dengan sebuah sedekah, fa akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekahnya. Ini saya ingin jelaskan, Pak. Sedekah itu beda dengan zakat. Karena dalam Quran Allah menyebutkan innamas sadaqatu. Sedekah itu ada 2, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib apa namanya? Zakat. Apalagi namanya nazar. Itu sedekah wajib. Ada lagi sedekah sunnah, sedekah infak, apalagi hadiah. Nah, itu sedekah sunnah. Nah, yang dimaksudkan oleh Nabi sedekah sini sedekah sunnah, Pak. Maka kalau ada orang yang sedekah, kata Nabi, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, apabila seorang laki-laki sedekah dengan sebuah sedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya tadi, hatta la ta'lam shimaluh, sehingga tangan kanan yang memberi, tangan kan kirinya tidak tahu. Ma fa'alnya yamin. Jadi ketika tangan kirinya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan, saking dia sembunyi tadi, maka orang yang semacam ini mendapat naungan Allah. Jadi kalau ditanya sedekah mana nih? Sedekah sunnah. Makanya kemarin saya bilang dalam fikih, kalau sedekah wajib, zakat itu disebut namanya, Pak. Jangan tidak disebut. Jadi Pak Imam nanti kalau ada zakat, namanya siapa? Abdullah. Boleh ada zakat hamba Allah? Jangan sebutkan saja. Karena zakat itu wajib. Kecuali sedekah. Nah, yang dimaksudkan hadis ini sedekah sunnah ya. Ini jangan dimaksud dibilang waktu tangan kanan ngasih, yang ini Pak, bukan begitu. Ya, supaya tangan kiri tidak tahu ini ngasih. Tapi orang bingung. Bukan begitu maksudnya. Di masa Nabi ada sahabat. Nabi itu kan suka keluar rumah. Kira-kira jam 3 Nabi sudah keluar rumah. Depan pintu ada kurma, ada gandum. Setiap pagi. Jadi Nabi pengen tanya Aisyah, siapa yang ngasih? Tidak tahu, kata Aisyah. Besok diintai Nabi jam 1 siang kita. Saya kalian tengok, oh sahabatnya lah. Besok pagi diajak Nabi makan. Ya, biasanya hari Jumat Nabi ngajak makan. Ya. Jadi Pak Ruslan kalau ngajak makan hari Jumat. Itu ya. Biasanya Datuk tuh hari Jumat ganti Pak Ruslan. Sudah makan, jadi sahabat nanya tadi, wah ini lain Rasulullah, gak enak nih, gandumnya masak segala macam. Tidak tahu, kata Nabi, tadi malam ada orang nyelinap di rumah saya, ya, ngantar gandum, ngantar, ya. Baik nian orang tuh ya Rasulullah, baik nian orang itu. Ya, ada ini sebutkan Nabi lah ke rumah, ada ini anak. Jadi sahabat tadi sudah ketahuan. Nabi detil dengan kalian dikasih ini. Oh, Nabi tahu nih, kata sahabat. Sudah selesai makan, apa kata Nabi? Genggam Nabi tangannya, Nabi doakan. Mudah-mudahan engkau dapat berkah dari Allah SWT. Besok pagi jangan sentuh lagi. Sebab sudah ketahuan saya, kata Nabi. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sedekah sembunyi. Tapi kalau bisa ke rumah guru, jangan-jangan jam 2 malam lah ya. Apa takut diambil maling dulu. Ya.
Ini maksudnya sedekah sembunyi-sembunyi sehingga tidak perlu diekspos. Makanya sedekah sunat tidak perlu diekspos. Kalau sedekah wajib, zakat, nasar itu perlu diekspos. Tidak boleh disembunyikan. Sebutkan saja namanya. Zakat Abdullah 5 juta, tulis. Ya. Sebab kalau tidak ditulis bahaya Pak Ustaz. Rumah besar, sawit banyak, dan keluarkan zakat. Padahal yang hamba Allah tadi supaya tidak timbul fitnah, riya kan Ustaz? Tidak ada riya yang zakat wajib. Sama dengan sholat isya, riya tidak ada. Sama nuntut ilmu riya tidak ada riya. Karena ini kewajiban. Yang terakhir, orang yang dapat naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Wa rajulun da'athu imra'atun zata husnin wa jamalin ila nafsiha. Laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang cantik dan jelita untuk melakukan hal yang tidak bagus, lantas laki-laki tadi berkata, ini akhafullah, saya hanya takut kepada Allah. Maka dulu ada satu cerita di tempat yang macam-macam. Pokoknya setiap laki-laki yang lewat pasti tergoda dengan perempuan tadi, karena perempuan itu tadi cantik. Semua laki-laki yang pintu rumah perempuan itu dibukanya, ya, depan pintu dalam itu ranjangnya. Perempuan itu suka begitu. Semua laki-laki semua terpikat. Jadi ada seorang ahli ibadah ya, lewat situ. Memang terpikatlah laki-laki tadi. Ya, sudah selesai semuanya, masuk, mulai digoda. Apa kata laki-laki tadi? Mohon maaf, saya mau ke WC sebentar. Sudah masuk dalam WC, mohon maaf, dia buang air besar, Pak. Dia buang air besar. Setelah selesai, dibekulnya bajunya tadi. Air besarnya tadi, mohon maaf, ya, dilumurinya badannya tadi. Mohon maaf, yang kuning-kuning itu lumurnya badan. Luluran. Pakai luluran. Sudah selesai, keluar. Perempuan yang cantik dari surga. Pergi dari sini. Ada jadilah perempuan tadi menggoda laki-laki tadi. Apa godanya? Jangankan orang lain, apa dia bilang? Lepaslah laki-laki tadi dari perempuan tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ini bagus Pak ya. Ada 8 hal yang dilakukan di usia 40 tahun ke atas. Pertama, kurangi makan, banyaki puasa. Kedua, kurangi tidur, banyaki bangun. Ketiga, kurangi baca bicara, banyaki zikir. Ini usia 40 tahun ke atas. Saya ulangi. Pertama, kurangi makan, banyaki puasa. Yang kedua, kurangi tidur, banyaki bangun. Yang ketiga, kurangi bicara, banyaki zikir. Yang keempat, kurangi bermewah-mewah, banyaki sedekah. Yang kelima, kurangi bergaul, banyaki muhasyalah, introspeksi. Yang keenam, kurangi mengeluh, banyaki berdoa. Yang ketujuh, kurangi aktivitas dunia, perbanyak amal akhirat. Yang kedelapan, kurangi bergantung kepada makhluk, tapi banyak berharap kepada Allah. Ini kalau sudah bisa melakukan ini, insya Allah. Sedikit-sedikit bela dulu saya. Umpamanya kurangi apa? Yang nomor 1 nih banyak apa?
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.